pengangkutan lumpur merupakan suatu tahap yang wajib dilakukan di dalam persiapan bertambak. Lumpur ini, sisa budidaya sebelumnya berbau sangat busuk, mengandung gas-gas yang sangat beracun seperti amonia dan hidrogen sulfida. Lumpur ini juga menjadi media pertumbuhan bagi penyakit-penyakit udang sebelumnya, sehingga akan menginfeksi pada budidaya selanjutnya. Selanjutnya, untuk menciptakan pertukaran udara, melepas gas-gas beracun, dan untuk mematikan spora serta larva penyakit, maka dilakukan pembalikan tanah. Oleh pembalikan tanah, maka dilakukan pengapuran lahan dengan dosis 1-2 ton per hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan pH atau menetralkan tanah yang masam dan sekaligus mematikan spora-spora penyakit. Setelah itu, istirahatkan lahan dengan mengeringkan minimal selama 2 minggu. Selanjutnya, lakukan terapi lahan dengan memberikan bahan penahan tambak yang sudah teruji sangat baik, yaitu tambak organik Nusantara atau TON dengan dosis 5-20 botol per hektarnya. Caranya, larutkan TON dengan air secukupnya. Kemudian, aduklah sampai merata. Usahakan TON dapat tercampur dan larut baik dalam air. Dosis TON untuk tahap budidaya adalah 1-4 botol dan diberikan setiap 20 hari sekali. Selanjutnya, tebarkan TON secara merata sampai tanggul di pinggiran tambak. Selang 1-3 hari berikutnya, masukkan air setinggi 10-20 cm dan diamkan selama 3-5 hari. Upaya ini bertujuan untuk melakukan pembibitan plankton. Selanjutnya, tinggikan air di tambak sampai ketinggian minimal 80 cm. Upayakan air jangan terlalu dalam dan jangan terlalu dangkal. Batas minimal 80 cm, batas maksimal 120 cm. Pakan udang hendaknya dicampur dengan pupuk cair Nusantara Subur Alami atau NASA dengan dosis kurang lebih 2-5 cc per kilogram pakannya. NASA merupakan suplemen pakan yang sangat baik untuk membantu pertumbuhan udang dan untuk menyehatkan udang. Proses pencampuran hendaknya dilakukan 30 menit sebelum dilakukan pakan dan kemudian dikering anginkan.
Lakukan pencampuran antara nasa yang sudah dicampur dengan air secukupnya dengan pakan secara merata, dan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pakan yang cukup banyak. Kemudian, tebar pakan secara merata di daerah feeding area atau daerah pakan. Untuk menghindari penyebaran bintik putih, maka upayakan agar tidak mengambil air dari luar secara langsung. Untuk menghindari kari atau inang bintik putih dari luar, maka lakukan penyaringan air secara bertahap. Air dari luar masuk ke dalam kolam penyaringan sebelum masuk ke petakan budidaya, sehingga air untuk budidaya benar-benar dalam kondisi steril dan bebas dari inang-inang virus bintik putih. Upaya penyaringan dilakukan secara bertahap sampai kurang lebih 5-6 tahapan. Untuk tahapan-tahapan tersebut, maka dibuatkan kolam sendiri-sendiri dengan melakukan sekat masing-masing dengan menggunakan jaring ukuran 0,5 cm rangkap 2. Untuk jaring yang langsung berbatasan dengan petakan budidaya, di antara kedua rangkap jaring tersebut, maka diselipkan plastik agar tidak terjadi pencampuran air secara langsung dari petakan penyaringan dengan petakan budidaya. Di sini kita bisa melihat bahwa di antara dua waring ini ada lembaran plastik. Pemasukan air dari petakan penyaringan terjadi pada petakan penyaringan yang terakhir. Kita lihat antar petakan dipisah dengan jaring rangkap 2, tetapi tidak diberikan penyekat berupa plastik.